Oke, jadi ini mau jelasin dulu ya buat kemarin yang gue bikin tuh ngapain aja gitu. Jadi kalau di AWS Management Console, sebelumnya kan kalau masuk ke awseducate.com login, terus ntar kalian pilih ini nih AWS account. Pilih AWS account, terus ntar klik di AWS Educate Starter account, ntar klik di AWS console-nya, ntar kebuka kayak gini nih. Nah, jadi dia privilege masuk ke AWS-nya itu beda. Kalau ini kan AWS Educate itu aksesnya masuk ke sini. Tapi kalau misalkan AWS yang pada umumnya tuh dia login di sini. Ntar ada login gitu kalau belum login. Terus jadi yang dipakai buat tugas kemarin itu ada 3. Itu ada Lambda, Lambda, Lambda function, API gateway, sama apa tadi satunya? DynamoDB. Nah, DynamoDB, oke. Pertama masuk ke Lambda function-nya dulu. Masuk ke Lambda function. Nah, ini kemarin yang gue buat tuh ada 4. Yang kepake cuma 4 yang di sini ya. Ini CRUD driver dev app, terus maps dev app, terus utility dev app, sama satunya di sini CRUD order dev app. Nah, pokoknya yang kepake itu yang belakangnya ada dev app-nya gitu. Terus ini yang function. Kan kalau misalkan kita buat function pada umumnya tuh kayak gini ya tampilannya. Misalkan yang buat kemarin tuh get driver, yang tugas pertama, ngumpulin tugas pertama kan yang ini get driver. Nah, di sini kan dia ada codingan kayak gini ya. Ini pakai namanya Node.js. Itu basicnya JS, JavaScript. Ini murni Node.js, belum pakai framework. Nah, di sini teh dia dokumen client.scan itu buat apa ya, kalau query di SQL itu dia kayak select gitulah, kayak select dengan parameternya dia nunjuk nih nama tabelnya di table.name, process.env.tablename itu maksudnya dia ngerujuk ke sini nih. Nah, environment variable dia ada table name, table driver gitu kan. Nah, terus scan params error data. Nah, kalau misalkan dia sukses, dia nggak ada error, maka dia akan nampilin ini data.items. Nah, nampilin data.items. Nah, ini buat lambda function udah selesai. Terus supaya bisa diakses itu dibuka di API gateway. API gateway. Klik kanan bisa nggak ya? Nggak bisa. Oh, bisa. API gateway. Nah, di sini kemarin itu buat yang tugas pertama tuh tanggalnya paling 3, yang ini kayaknya deh. Nah, jadi supaya bisa supaya API-nya itu bisa dibuka, itu kan harus setting dulu gateway-nya, setting URL-nya dulu. Nah, settingnya di sini. Driver. Nah, di sini. Bukan yang ini sih, yang mana ya? Tugas pertama pokoknya mah. Test get coba API versi 1. Bukan. Nganggo laptop iso ya Jumi? Iso. Ramo mama. Ora iki gambare elek nek webcam.
Webcam kan VGA. Ayo. Aduh di mana ya? Hah? Ini ngerekam video. Tugas. Ya mulai dibawa ngetu sih. Nunggu. Ora guys ngerekam. Orang mulai. Oh. Dev di yang mana ya? Paling lama teh 3, tapi kok nggak ada 3 driver. Kita masih ngerekam nggak ya? Oh masih. Oke, terus ada kemarin itu kayaknya tes ya. Coba lihat di stages. Nah di stages itu kalau misalkan kita udah deploy si API gateway-nya, ntar ada URL kayak gini nih. Nah buat ngakses si API-nya kita buka. Nah ini nih driver kan, /driver yang apa, get driver tadi di sini di mana tadi. Oh sekalian kita buka DynamoDB. Aduh, DynamoDB. Nah ini kan di codingnya tadi kan, kalau misalkan nggak error kita bakal nampilin ini ya, driver data apa, isi dari tabel driver. Nah semuanya. Nah jadi drivers ini kan, drivers. Kalau bacanya susah bisa pakai beautifier biar enak. Beautifier. Kita pilih yang nggak ada JSON ya, JSON formatter. Nah kita copy ke sini, kita proses. Nah hasilnya kelihatan di sini. City Bandung start 0, car Toyota Innova dan sebagainya. Nah ini ntar start 0 ini apa, nanti dijelasin ya, pokoknya kayak gini lah. Ini ada 3 datanya. Terus masuk ini kan API gateway udah, ini udah. Nah terus kan database, di database-nya itu jadi isinya kayak gini. Masuk ke DynamoDB, tables, terus ada ini yang kepake cuma 2 ya, cuman yang driver sama yang order. Ini mah cuman nyoba-nyoba kemarin. Buka driver, terus di bagian items. Nah nih, dia kan sesuai ya datanya sama yang di sini. Ya cek aja pokoknya sesuai lah. Ini. Nah ini ada kolom identity card. Dia jadi apa, primary key-nya lah, nomor KTP gitu maksudnya. Terus ini ada mobilnya, terus ini ada city. Ini mah sebenarnya city nggak apa ya, nggak kepake sih, cuman udah terlanjur dibuat ya udahlah. Dan kemarin kan jadi ini tuh data drivernya kan dummy ya, palsu gitu maksudnya, nggak yang real time yang benar-benar ada drivernya gitu. Nah ini kemarin aku buat 3 itu di Jogja semua lokasinya. Jadi kalau misalkan mau ngetes, nantinya mau ngetes itu kalau bisa lokasi pick up-nya di Jogja biar dia nemu drivernya. Terus ini latitude longitude ini buat apa, nentuin lokasi si drivernya. Jadi dia ada titik latitude-nya, ada titik longitude-nya. Terus ada name, nama, ini plat mobilnya. Ini rating average itu diambil dari sini nih. Dia itu rating list maksudnya jadi tiap dia nyelesain trip, dia nyelesain order, dia kan bisa dapat rating atau enggak ya. Kalau misalkan dapat rating, kalau misalkan si customer ngasih rating, maka dia akan dimasukin ke sini, terus dihitung rata-ratanya. Dihitung rata-ratanya di average ini. Terus start 0. Nah, ini di start 0, ini teh maksudnya 0 itu maksudnya dia itu nganggur gitu. Dia lagi nggak apa, nggak dapat order. Jadi kan ketika kita mau nyari driver itu kan kita harus nyari driver yang nganggur, bukan driver yang udah dapat orderan kan. Nah makanya itu start ini dipakai. Kalau misalkan si driver itu udah dapat orderan, jadi dia diganti angka 1. 1 tuh maksudnya dia lagi dapat order, jadi nggak bisa diganggu gitu. Terus ini ada total trip.
Ya, total trip itu maksudnya total tripnya dia berapa, total orderannya. Terus ini di driver, terus ini di order ya, sekalian di order dulu. Nah, di order ini dia ada ID yang apa ya, yang unik gitulah pokoknya, primary key-nya. Terus dia ada cost, ada biayanya 14.150. Terus ini date itu maksudnya itu tuh ordernya tanggal berapa gitu. Destination, latitude, longitude, dia tujuannya kemana. Terus distance, jaraknya ini dalam satuan ini ya, apa namanya, meter, jadi 2075 meter, 2 kilo. Terus identity card, ini dia ya identity cardnya siapa namanya, si driver. Terus notes, ya ini identity cardnya si driver, ngarah ke primary key-nya si tabel driver. Terus notes, kalau misalkan nggak ada dia strip, kalau ada ntar ada tulisannya. Terus payment metode pembayarannya GoPay. Terus pick up, latitude longitude ya titiknya. Terus ini ada time end, time start, jadi dia order itu mulai jam segini terus berakhir di jam segini, jadi kelihatan total apa ya namanya, total lamanya order dari mulai nyari apa, dari mulai driver jemput sampai selesai nganterin itu sekitar berapa nih, 11 menit ya. Ya 11 menit. Terus ini ada start. Nah, start di sini kalau start di driver kan 0 sama 1. Kalau di sini dia itu ada berapa ya kemarin? Ada tiga ya. 0 1 2 3. Ada 4 berarti, sorry. 0 tuh dia 0 tuh apa? Si driver ngejemput customernya. Terus 1 itu si siapa namanya? Si drivernya udah si drivernya bareng customer ke lokasi tujuan, itu 1. Terus kalau misalkan 2 itu maksudnya dia udah nyampe ke lokasi tujuan, which is dia udah selesai tripnya, udah selesai gitu. Terus kalau misalkan 3 dia berarti ke cancel, orderan itu di cancel, itu 3 gitu. Terus ini masih rekam, oke. Terus apa lagi ya, nah ya sederhananya awalnya kayak gini, function code. Nah, terus buka. Kemarin kan yang dipakai cuma 4 ya. CRUD driver dev app, fin driver CRUD driver dev app, terus maps dev app. Yang ini my express enggak ya? Ini nyoba doang. Ini enggak pakai. Jadi cuma 1, 2, 3 sama di sini 4. CRUD order dev app. Nah, mulai dari CRUD driver dev app dulu. Nah, kalau lihat di codingan yang ini, enaknya dibandingin aja ya. Bentar. Soalnya beda kemarin. Tadi teh yang get driver ya. Get driver. Ini jadinya nggak kepake ya. Loading. Oke. Nah, di sini kan kelihatan codingannya kayak gini ya. Set export handler function bla bla bla. Terus kalau misalkan di sini masih loading dia. Nah, dia ada serverless express kayak banyak gitu ya. Nah, kalau di function biasa kemarin dia kan kayak gini, export handler function event context callback. Kalau di sini dia nggak pakai itu, dia pakai serverless, namanya serverless app. Nah, jadi maksudnya si serverless itu framework buat dia sekali deploy itu bisa langsung
cross setting sesuai yang kita mau gitu. Jadi kan gini, misalkan kita buat ini ya, yang get driver ini, kalau misalkan kita buat manual gitu, lihat ngodingnya di sini, ngoding di sini, saya udah selesai kayak gini, terus kita pilih save. Nah, udah kita pilih save, terus kita langkah selanjutnya adalah awalnya database dulu ya, jelas. Buat database dulu, baru baru buat ini, buat apa namanya, codingannya, buat nampilin isi database-nya, terus baru kita ke API gateway. Nah, di API gateway ini kita kayak ini nih, misalkan ini apa sih, API version 1 driver. Oke, kita misalkan tambahin metode baru lah ya, create method. Misalkan kita driver, tadi kan get udah ya, get driver ini kan, sorry, oh yang ini, sorry, driver get itu yang ini. Nah, kalau misalnya kita mau buat lagi yang post, jadi itu request tuh ada banyak ya, ada get, post, delete, head option dan sebagainya. Cuman yang gue pakai di sini tuh dua doang, yang get sama post doang itu. Terus misalkan post kita buat ini centang, nah ntar tampil kayak gini. Ini buat apa namanya, nyambungin ke lambda functionnya, integration type-nya pilih yang lambda function, terus nah dicari nih nama lambda functionnya apa. Kalau yang tadi kan, yang di sini kan namanya get driver ya, yang ini nih namanya get driver kan. Nah, ini kita isi di sini get driver. Nah, kita pilih, langsung aja deh save gitu. Ntar jadi metode postnya buat ngakses si API-nya. Aduh, pas sekali. Nah, kalau misalkan udah, ntar klik ini nih, deploy API. Biar dia itu, deploy itu maksudnya ya udah apa ya, di deploy gitu. Apa sih bahasa Indonesianya, nggak tahu. Pokoknya deploy itu udah selesai gitu. Nanti bisa dipakai driver, isi deskripsinya apa. Kalau misalkan udah, nanti masuk ke stages. Pilih yang driver. Nah, ini udah jadi nih linknya. Jadi nama apa? Link ini slash driver. Driver tuh nama stagesnya. Nah, jadi ini bla 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 slash driver. Kita lihat di resourcesnya. Bla 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 slash drivers. Bla 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 slash driver kan dia munculnya nih ya kalau get ya. Nah, dia langsung muncul ke sini nih yang get. Nah, tapi kalau misalkan dia bla 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 slash driver slash API, ntar masuk sini API slash v1 slash driver slash nearby misalkan. Nah, dia bakal nampilin nearby driver slash test get, dia bakal nampilin yang get gitu. Ini kalau mau lihat, nah ini kelihatan kan lambda functionnya, itu klik aja ntar kelihatan. Nah, lambda functionnya yang nearby driver di lambda function ada kok, dicari aja. Nah, itu standarnya kayak gitu ya, standarnya buat yang manual tadi ya. Kalau kita buat ngoding di sini, terus kita harus konekin ke sini. Nah, kalaupun misalkan udah connect gitu, kita harus setting role-nya dulu. Setting role-nya tuh di IAM namanya. Bukan di mana ya? Sini aja deh. Ini udah lah ya, jelas lah ya. Services di IAM. That's it. Masih ngerekam, masih. Oke, nah di sini di IAM ya, IAM gitulah. Dia itu buat ngatur siapa namanya? Dia itu buat ngatur jadi si API gateway yang tadi ini kan dikonekin ke lambda function. Oke. Sorry, bukan gitu. Maksudnya teh ini si get driver, misalkan yang get driver tadi ya, get driver kan ini aku buat role namanya get driver. Nah, di get driver ini kan kalau di apa namanya,
kalau di sini ya kan kelihatan ya dia bakal ngakses database kan, database table name ini kan, table name yang driver. Nah, ketika si function itu ngakses database, dia perlu izin. Nah, cara buat izinnya itu kita buat role, yang role-nya itu ngizinin si function buat ngakses si database-nya. Karena kalau langsung gitu nggak bisa, dia bakal di reject, error nanti. Mana sih tadi? Nah, ya M ini. Nah, ini kelihatan nih. Ini ada apa namanya? Ada role policy namanya. Policy name-nya Amazon DynamoDB full access. Full access tuh dia maksudnya bisa apa aja lah, bisa read, delete dan sebagainya, bisa drop table juga. Aduh. Terus kalau misalkan mau, nah ini nih, actionnya kan bisa kelihatan ya, DynamoDB, DAX, application auto scaling, delete scaling policy, ini semuanya karena dia full access buat database-nya gitu. Kalau misalkan mau nambah rule baru, klik attach policies. Nah, ntar cari di sini. Misalkan DynamoDB. Nah, ini ada yang full access with data pipeline. Ini banyak jenisnya lah. Cuman yang benar-benar full access itu udah yang tadi, yang udah aku klik polisi sebelumnya. Nah, gitu. Terus ini teh udah. Oh iya, satu lagi. Kita kan pas ngakses ini API, kalau misalkan error, itu kan kita mau ngecek lognya gimana gitu kan, nggak tahu ini errornya yang mana ya, di line berapa kan nggak tahu. Nah, cara biar tahu kita buka monitoring. Nah, sebelumnya biar kelihatan nih, kita ini dulu kali ya, di sini ya. Kalau misalkan dia nggak error, console.log. Console.log tuh kalau di Node.js, JavaScript juga sih, itu buat outputin nilai kayak print gitulah kalau di C++. Misalkan tidak error, terus di sini error gitu kan, kita save kalau udah. Nah, udah ke save, terus kita buka monitoring, view logs in CloudWatch. Ini dia buat ngecek apa namanya lognya. Jadi misalkan gini, save, geser dulu ya. Nah, ini kan ada UTC. Kalau di sini sekarang tuh sebenarnya jam berapa sih sekarang? Jam 6.44 lah ya, 6.44. Misalkan kita akses dulu ini. Ini kita buka set. Udah, ini kita refresh. Nah, masuk ke sini. Kok nggak ada ya? Kayaknya belum ke refresh deh. Atau dia udah baru ya? Get driver. Oh, 45 nih, udah baru. Kadang suka gitu, dia agak delay beberapa second. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini kelihatan kan? Info tidak error. Di sini, aduh, ini configuration. Tadi kan kita udah nambahin di sini tidak error. Nah, kalau berarti nggak error, berarti kan sukses gitu kan. Ini kelihatan nih requestnya di sini. Ini apa namanya, date time-nya adalah pokoknya lengkap. Ini request ID-nya, terus ini keterangan memory size bla 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 gitu. Ini buat ngecek dia error atau enggak. Nah, terus apa namanya, kemarin yang gua kerjain tuh, dia itu ngodingnya nggak yang kayak gini tadi, nggak yang nulis di sini manual, nggak gitu sebenarnya. Jadi kemarin ini pakai Windows, nggak ada VS Code di sini, di Ubuntu ada. Jadi lihat codingannya di sini aja lah ya. Ini mah yang mobile. Nah, misal pertama yang driver nih. Nah, di sini ada folder namanya index.js, masih rekam? Oke. Index.js, package log.json, package.json, serverless YML, test.js, serverless. Oke. Nah, ini kemarin gua ngodingnya tuh pakai namanya serverless. Itu framework buat dia
framework buat deploy ke AWS-nya, itu namanya serverless. Sama pakai namanya Express. Express itu framework dari Node.js yang tadi. Jadi kan kalau lihat codingannya yang GetDriver tadi kayak gini ya. Kayak gini. Nah, ketika pakai ketika pakai si siapa Express, ya pokoknya lihat buat codingannya, logiknya itu di index.js. Kita buka di tab baru sama di serverless.yml. Nah, di sini kelihatan kita nge-import dulu nih, require serverless. Nah, kalau serverless itu pakai serverless ini ya, TTP, ada Express gitu kan. Ini buat AWS SDK. Ini teh aku lihat di dokumentasinya katanya pakai ini gitu. Ini kepake sih buat ntar ada kok kayaknya. Kalau nggak salah ada. Terus ini ada buat ngakses DynamoDB, akses database. Nah, ini table name, process.env.table name ini ntar relate sama ini. Nah, table name ini ya. Nah, dia relate sama itu. Tadi yang mana? Oh, yang ini. Nah, terus ini ada root /API/driver gitu kan. Nah, /API/driver dia kayak gini. Ini buat yang get API/driver. Dia buat ngotputin data drivernya lah ya. All driver gitu. Terus ini root plus ID itu maksudnya jadi API/driver ntar /ID itu maksudnya apa ya kemarin ya? Aduh lupa. Oh ini identity card. Jadi dia buat ngakses ini, buat nampilin siapa namanya? Nampilin si data driver secara spesifik based on identity cardnya. Oke, nah terus kalau udah dia tampilin, kalau nggak ada error dia tampilin, kalau misalkan error dia nampilin errornya gitu. Terus ini ada update trip. Jadi ketika si ketika dia dapat order, si driver dapat order itu yang start tadi ya, yang di database start, yang udah di close, malas buka. Oke, pokoknya nama kolomnya di DynamoDB-nya tadi start itu kan ini nih, set startnya gue buat jadi .2s ya, .2s 0. Nah ini maksudnya update trip tuh kalau misalkan si driver itu udah selesai melakukan order, itu kan dia tripnya kan tripnya nambah satu ya, tripnya nambah satu di sini kelihatan nih, total trip plus trip dan tripnya satu, jadi total trip tambah satu gitu maksudnya. Nah terus ada latitude-nya, karena dia selesai order, lokasi si driver itu kan bukan lokasi yang tadi ya, tapi udah ganti ke lokasi tujuan kan, lokasi tujuan si, which is sama kayak lokasi tujuan si customernya gitu, latitude longitude. Nah dia statusnya juga jadi nganggur kan, enggak, karena dia udah selesai gitu. Terus ini buat update status dia ngambil identity card juga, terus ya ginilah set start. Ini ngeset status ya, jadi kan si drivernya itu dia bisa 0, dia bisa 1 ya. Kalau ini nge-lag, sorry. Kalau ini mah ini nyesuaiin, jadi startnya itu kita bisa isi di request.body.startnya, dia bisa 0 bisa 1 gitu. Terus ada lagi app.post update rating ini buat ketika si customer kan udah selesai, dia ngasih rating dong, bisa ngasih rating bisa enggak. Nah dia masuk sini nih, dia bakal melakukan operasi dia ngeget data si identity card, si driver identity card dia dapetin. Nah si tiap driver itu kan dia punya yang rating tadi ya. Nah punya rating tadi kita hitung nih di sini nih, kita hitung buat nambahin ke rating listnya sama ngitung average ratingnya. New rating nih
maksudnya new rating listnya kan nambah 1 ya, jadi dia nambah 1 gitu. Average udah. Nah kalau misalnya udah, dia bakal ngupdate datanya. Gitu deh. Kalau misalkan sukses, dia nampilin gitu. Ini buat yang apa tadi namanya, driver index.js ya. Terus sekarang ke sini. Nah ini di driver serverless.yml kan seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau misalkan pakai serverless itu dia bisa otomatis gitu. Kita nggak harus setting API gateway-nya dari apa, harus buka API gateway terus create API gateway yang kayak gini nih, kayak API apa, create API terus apa, function, create function gitu-gitu kan. Nah kalau udah pakai serverless nggak kayak gitu. Kalau pakai serverless ini teh kita ngisi sendiri gitu ya. Kita isi nama service-nya, service driver, terus providernya. Provider itu kita pilih region, stage-nya kita masuk ke dev atau ke production gitu ya. Ini runtime-nya kita pakai apa? Runtime bahasanya apa tadi? Node.js 12. Namanya AWS, terus ini ada, nah di sini nih. Kita ngedesain function. Kita ngedesain root-nya. Jadi tadi ada API driver param itu maksudnya parameter ya, yang tadi identity card. Jadi kan ini buat ngeget data satu driver, yang ngeget data satu driver. Kalau ini kan semuanya gitu. Yang di sini tadi ini yang semuanya. Kalau yang ini yang satu doang. Ya, kelihatan kok dia based on identity card tertentu gitu. Nah udah, terus dia ada update status, metodenya ini post. Nah nanti ketika kita udah deploy serverless, ngodingnya di, kalau gue ngodingnya di VS Code udah ya, VS Code ngoding terus deploy serverlessnya. Nah nanti otomatis si serverless ini bakal ngebuat apa, API sendiri, API gateway-nya. Kayak ini nih, CRUD driver ya. Nah ini otomatis. Ini nggak buat manual create API gitu, nggak. Jadi dia otomatis kebuat setelah yang itu tadi, setelah kita deploy serverless. Nah terus di sini dia udah jadi nih API sesuai yang di sini ya, sesuai yang, geser dulu deh, set. Oke, di sini dia ada API slash driver get, API slash driver get gitu kan, sama kan. Terus di sini API driver slash param, yang param teh, nah ini param, terus ini post yang 3 itu udah sesuai lah pokoknya lah, bisa dicek gitu, ini sesuai. Itu buat yang API driver. Misalnya udah di deploy, nanti kita tahu stagesnya di mana, kita select dev gitu, kita tahu di sini, langsung aja klik gitu ya. Nah ini tuh nggak bisa, kenapa ini kan dev, padahal kucing, bentar cing, jangan lihat sini dulu, sorry, bentar ya cing, tadi mana ya, ini resource kan sesuai ini ya, ini kan dia kan slash dev doang kan, tuh dia cuma nyampe sini, dia belum nulis API slash driver. Jadi kalau mau bisa kita tulis slash API slash driver, and dapat ya kan. Kalau misalkan mau based on params which is identity card, dia bisa buka kayak gini, set, dia tampil satu. Nah sesuai dengan identity card yang ini ya, sama.
Oke, kayak gitu. Terus satu lagi, kalau serverless itu kan dia otomatis ngebuat function, ngebuat API gateway, sama satu lagi dia otomatis ngebuat si IAM-nya, role-nya. Dia bakal ada nama sendiri. Bisa kelihatan di sini namanya teh apa ya? CRUD driver. Nah, di sini. Nah, kan ini ya apa? Sebenarnya policies ini gimana sih jelasinnya? Jadi kan ketika kita deploy serverless, dia udah kebuat function, kebuat API gateway, terus kebuat IAM-nya, IAM rules-nya. Nah, itu kan ada yang kurang sebenarnya. Ada yang kurang sebenarnya. Kan tadi kan gue bilang function itu ngakses si database itu perlu role, full access ya. Ini role ini nih. Nah, sebenarnya ini bisa didefinisiin di mana? Di sini. Cuman gua nggak tahu caranya dan males ribet gitu kan. Nyari keywordnya mending manual. Jadi setelah ke deploy itu nggak langsung bisa. Jadi setelah ke deploy kita harus attach policies manual dulu. Cari Amazon DynamoDB full access baru dia bisa dipakai. Gitu. Sama yang manual kemarin apalagi ya? Ini apa? si table name-nya, si environment variable sebenarnya juga bisa di sini, cuman manual sih karena malas aja. Nah, ini otomatis teksnya stages. Oke, itu udah ya. Aduh, close. Terus bentar, kita tambahin postman lah ya biar tahu. Window capture no existing, but bentar ya. Postman, that's it. Oke. Nah, di postman ini yang kemarin aku udah buat itu. Kenapa sih, Cing? Bentar. Nah, di sini ini masuk ke postman. Nah, ini akan ada Gokar ya. Ada Gokar V1, V2. Ini ntar aja deh, mending jelasinnya. Satu lagi. Bentar. Tuh maaf ya, berantakan. Gak bakat jadi YouTuber ini mah. Kita yang mana sih? Nah, kita balik dulu ke sini. Apa namanya? Kan kemarin udah ya gua buat yang apa namanya? Gua buat yang 4 itu, yang utility, CRUD driver, CRUD order. Pokoknya CRUD driver tuh sama kayak CRUD order. Sama kayak yang ini. Pokoknya dia ngakses database, sama-sama ngakses database. Yang gampang itu yang utility dev app nih. Ini gampang bener nih. Dia cuman dan ada satu endpoint yang gak kepake sih. Tapi nggak apa-apa. Jadi si utility dev app-nya ini bentar sih. Sabar tuh. Nah, ini jadi di utility dev app dia itu ngakses si API key, terus price ini tuh jadi nentuin harga per kilometernya. Jadi kalau di menu Gokar itu kan dia ada harga yang pakai Gokar, ada yang Gokar L, terus Bluebird sama GoRide ya. Kebetulan ada GoRide juga di itu. Nah, terus di sini kan kelihatan. Bentar. Oke. Di sini kelihatan ya API key-nya. Nah, ini API key apa sih? Ini tuh API key buat ngakses Google Maps. Ngakses API Google Maps. Jadi buat nentuin direction-nya berapa kilo, di latitude longitude-nya berapa, terus buat buka map-nya di HP itu kayak gimana. Jadi harus ada ini nih. Ini dapatnya dari Google Cloud Platform, GCP. Jadi kebetulan lab ada akun GCP gratisan. Jadi bisa gua pakai lah buat ini. Terus ini nentuin harganya. Nah, pertanyaannya kan kenapa harganya nggak langsung di coding di sini gitu kan? Nah, masalahnya kan kalau misalkan harga si Gokar itu kan harganya berubah-ubah ya.
dia nggak mungkin dong coding di sini harga, karena kalau coding di sini berarti tiap dia ganti harga dia harus ganti codingan gitu kan. Nah itu kan gak bagus. Mending tiap ganti harga dia gantinya di environment variabelnya aja, dia udah otomatis gitu. Nah gitu. Price Gokar ini 0 teh maksudnya, jadi kemarin gue buat hitungannya tuh kayak gini. Jadi misalkan si Gokar ya, price Gokar kan segini, terus ada price per kilo. Nah misalkan 5 kilo nih, kita naik Gokar yang biasa ya, 5 kilo, berarti 5 kali 2 ribu, 10 ribu kan, 10 ribu ditambah 10 ribu lagi, jadi 20 ribu gitu. Kalau misalkan go ride berarti dia 5 kali 2 ribu, 10 ribu tambah 10 ribu, jadi 5 kilo itu cuma 10 ribu kalau misalkan yang go ride. Gitu. Ini buat yang utility dev app, sama satunya itu yang cukup krusial itu yang maps dev app. Nah di sini maps dev app. Ini udah berapa menit ya? Nah ini dia API key-nya diambil dari env-nya, environment variable di sini. Ini pakai serverless juga sama lah ya. Pokoknya keempat service yang gue buat itu pakai serverless. Aduh. Oke, di sini dia ada nearby driver. Ini gimana ya? Pokoknya dia pakai nih dari Google Maps ini. Distance matrix itu dia buat ngitung jarak berapa kilo, terus waktu estimasinya berapa menit, berapa jam gitu. Kayak gitu. Ini buat API key-nya nggak ada ya. Destination kayaknya ada deh kemarin. Ada kok. Mana ya kemarin ya? Wah. Pay.api key. Kok nggak ada sih? Pay.api. Oh ini ada. Nih key API key. Kaget. Harusnya memang ada semua gitu. Tapi kok ini nggak ada? Oh ada di. Nggak kelihatan. Ya pokoknya semua API dari Google Maps itu dia harus pakai API key. Kalau nggak ya nggak bisa gitu. Terus ini tuh buat direction, dia buat nemuin arah. Kalau text search ini buat yang nampilin suggestion. Jadi misalkan kita ngetik misalkan Telkom University, nah nanti muncul kayak suggestion, ada Telkom University, ada BTP gitu-gitulah yang berhubungan dengan Telkom University. Kalau lebih search ini dia buat buat kok lupa ya, dia buat nentuin yang terdekat gitu, jadi misalkan di sini kan kelihatan ya latitude longitude, dia inputnya itu latitude longitude, terus masukin ke sini, jadi dia biar tahu jaraknya itu berapa kilo gitu, nah ini buat buat nentuin lokasi itu. Jadi waktu kalau lihat videonya di pick up set pick up location itu kan waktu dia ngelep pas nggak nyentuh layarnya kan dia bakal nge-refresh, terus dia munculin suggestion beberapa lokasi terdekat. Nah itu yang ini gitulah pokoknya. Terus ini nearby driver, dia buat jadi kan yang ada gambar mobil merah itu ada beberapa itu kan nampilin nearby driver driver yang dekat gitulah. Dekat itu berapa? Ini 5.000, which is itu berapa? 5.000, 5 kilo kalau nggak salah ya, 5 kilo distance value-nya 5 kilo gitu. Udah, terus nah kan udah jadi nih semua ya, maps dev app, CRUD dev app, CRUD driver dev app, CRUD order dev app, sama utility dev app udah selesai. Nah dia kan masuk ke mana ya tadi ya,
Loh, kok hilang? Ih, hilang dia. Dia masuk ke API Gateway lagi deh. API Gateway. Oke, loading. Ini udah berapa menit ya? Oh, 45 menit. Buset, lama juga ya. Oke. Nah, kan yang tadi gua bilang, kalau misalkan pakai serverless, dia bakal otomatis kebuat API gateway-nya. Satu, ini. Dev CRUD driver, dev CRUD order, terus dev maps, yang depannya dev itu dia hasil dari serverless. Jadi yang kepake 4 ini, 2, 4, kecuali ini ngetes doang. Tuh, 2, 4, nice. Nah, terus dia udah jadi kan. Nah, tapi kan ketika dia udah jadi, itu kan dia beda-beda ya, apa namanya, linknya itu beda-beda gitu, karena dia microservice kan konsepnya. Jadi dia menggunakan apa ya, menggunakan URL yang berbeda-beda. Nih, misalkan kita lihat di sini HV9 bla bla bla. Kalau di sini linknya itu stages dev. Nah, ini kan beda ya. Ini sama ini kan beda. Nah, terus gimana dong kalau beda? Kan bagusnya kan jadi satu ya, sama gitu. Harusnya kan jadi satu biar sama gitu, biar seragam API-nya. Jadi cuma beda di endpoint /driver /order gitu-gitu aja lah. Nah, selanjutnya buat API gateway manual, nih Gokar. Ini Gokar. Ini isinya cuman kayak ngumpulin API gateway yang tadi, yang 4 tadi. Yang 4 tadi dijadiin satu di sini gitu. Ini kelihatan kan banyak kan. Jadi dia ada /API jadi di stages. Yang Gokar ya, bukan yang dev. Yang Gokar tuh apa ya, semacam productionnya gitulah. Nah, buka lagi resources, terus API /v1/driver. Ada versi 1, ada versi 2 gitu. Jadi kalau versi 1 kan masih dikit, versi 2 banyak. Nah, ntar versi 3 nambah lagi gitu. Biar rapi aja gitu, kelihatan gitu. Update-nya ngapain. API /v1. Coba kita buka ya. /API /v1 v1 v2 aja deh, v2 ya, v2 lah pakainya lah, yang v1 v2 /driver order. Ada yang get ya, coba order get apa isinya, order. Nah, dia nampilin data apa, orderan, dia nampilin isi dari tabel order kayak gini isinya. Nah, gitu. Nah, ini kan padahal kan tadi apa, si service driver, terus maps, terus order, terus utility kan beda-beda ya tadi linknya. Nah, tapi di sini dijadiin satu gitu. Caranya ya gampang aja. Misalkan yang get, kita lihat integration request-nya. Kalau yang tadi kan kita pakai lambda function. Nah, sekarang kita integrationnya lewat HTTP. Lewat HTTP, kita isi metodenya yang get, nah terus kita isi link yang tadi. Get ke sini nih. Jadi maksudnya ini tuh bakal sama gitu isinya. Ini misalkan yang driver ya, v2 driver get driver. Isinya kayak gini. Kalau kita buka yang ini, sama isinya gitu kan. Ini satu yang ngezoom, satu yang enggak ya. Kok bisa gitu? Sama ini. Pokoknya sama lah gitu. Ini enggak. Pokoknya sama gitu lah intinya. Oke. Nah, ya kayak gitu. Semuanya digituin, set sama. Ada yang get, ada yang post, dan sebagainya. Terus, nah sekarang buat ngetes siapa namanya, si API-nya lebih enak itu pakai Postman. Ya emang harus pakai Postman sih. Kalau browser biasa kan dia di sini cuma bisa get doang.
method get doang, tapi kalau di Postman tuh bisa banyak. Oke, kita nyalain dulu si tadi yang mana ya, ini Postman ya. Nah, ini Postman, we're here. Ini kemarin kalau buka linknya yang gua kirimin ntar bakal udah kayak gini nih, Gokar impor apa namanya, collection. Jadi di Gokar nih ada, udah aku rapiin nih, ada V1, V2 itu nanti misalkan driver, ada get update status. Nah ini udah ada linknya nih. Lah nggak ada link dulu. Oh kayaknya belum, wah belum di save, parah. Bentar buka WA dulu lah. Bentar ya, kesalahan teknis little bit, ini nggak bisa lihat. Bisa-bisanya nggak ke save ya, aturan mah ke save harusnya, cuman nggak tahu nih kok nggak ke save kenapa ya. Bentar ya, WA nya lama. Nah that's it. Mana linknya kemarin, scroll. Aduh, close. Nah kita klik import as a copy, coba ya, putar copy. Mana nih, ini nggak tahu ada nggak ya. Lah kok lucu ya, kok nggak, kayak emang belum di save deh. Lucu pisan ini orangnya. Duh maaf, harusnya mah ya pokoknya gitulah, ada linknya di sini. Ini belum di save deh, why gitu, karena why kok jadi hilang semua gitu. Ini juga nggak ada, iya kayaknya harus di save dulu deh. Soalnya gini, apa namanya, Postman-nya itu kan ini dual boot ya, aku biasa pakai tuh Ubuntu, ini pakai Windows, keluarnya beda padahal emailnya mah sama gitu. Nggak tahu lah ya, ntar coba aja sendiri lah ya, ntar gue save dulu lah ya. Segitu, apa lagi, udah ya di stop aja ya, kelamaan udah 52 menit, buset. Oke.